Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan sebelum kita mulai, ya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami sudah siap untuk belajar kebenaran-Mu Tuhan. Mampukan kami agar kami diberikan hikmat, marifat, mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami masing-masing. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama sebelum kita membaca Alkitab kita ambil waktu sejenak untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya, senang kembali dalam program ini kita bisa beribadah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, memberi hati kita untuk ditabur dengan kebenaran, mari sama-sama kita terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Siapkan hati kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari sama-sama kembali kita ambil waktu kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Tuhan Juru Selamat kami, terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kekal sampai kekal. Haleluya. Kaulah Allah kami, penolong kami, Juru Selamat kami, Bapa yang baik, Bapa yang setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, seumur hidup kami. Haleluya. Sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, kerinduan kami hanya itu Tuhan yang kami bisa berikan padamu. Hormat syukur kami, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya, mari kita satu hati, kita doa ya. Kita akan membaca Alkitab kita. Jadi Bapak Ibu mari sama-sama sekali saya ajak untuk berdoa. Bapak, bicara kepada kami siap. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita, saudara. Yesaya pasal 40 ya. Kita akan baca perikopnya diberi judul Berita Kelepasan. Ayat 1 ya. Bersama-sama Bapak Ibu ya. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu.
Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku. Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya. Ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Perikop, Allah di atas semua Allah. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, penyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan raca? Siapa yang dapat mengukur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya, seperti dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitakan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertata di atas bumi, di atas bulatan bumi, penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan menjadi yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok, mereka berakar dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering diterbangkannya oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang hadir. Satu pun tiada yang tak hadir, ayat 26 ya. Oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat, ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Ya, Bapak Ibu. Apa yang bisa kita dapatkan dari ayat yang kita baca tadi ya? Dari Yesaya pasal yang ke-40. Kalau saya membaca,
dari ayat-ayat Yesaya 40 yang sampai ayat 31 ya saudara ya. Ini bicara mengenai ya kembali ya, di mana banyak orang itu tidak menganggap Tuhan. Banyak orang yang melupakan Tuhan. Banyak orang yang menafikan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tak ada. Ya, seolah-olah Tuhan hanya sekedar sebuah ilusi yang diciptakan agar kita ini menjadi sosok yang inferior ya, atau sebuah ilusi yang diciptakan oleh konspirasi global mungkin, sehingga akhirnya kita ini diperbodoh, bisa diperbudak dan seterusnya. Makanya Tuhan tadi bilang, lihatlah, naik ke gunung, lihatlah, pandanglah langit ya. Siapa yang dapat menghitung bintang-bintang ya? Ya kalau kita boleh jujur, ini adalah penyataan umum Allah. Saya lagi mengajar juga di sekolah Alkitab ya tentang bibliologi. Kita sedang ngebahas misalnya tentang penyataan, bahwa firman Tuhan itu penyataan Allah ya. Ada penyataan umum, ada penyataan yang khusus ya. Bapak Ibu yang mau belajar lebih dalam lagi tentang topik-topik Alkitab, tentang doktrin, tentang teologi sistematika, Bapak Ibu bisa ikut sekolah Alkitab ya. Itu murah sekali biayanya, hanya nggak sampai 50.000. Bapak Ibu mendapatkan pengajaran yang dalam sekali. Saya sudah mengajar soal eskatologi, doktrin akhir zaman. Saya sudah mengajar soal antropologi, doktrin tentang manusia. Sudah juga ada video pengajaran soal hamartologi, doktrin tentang dosa. Dan sekarang kita sedang masuk tentang bibliologi, doktrin tentang Alkitab. Bapak Ibu bisa dapatkan pengajarannya dengan dalam dan pasti akan membuat wawasan saudara tentang teologi yang lebih mumpuni lagi, gitu ya saudara ya. Ya, jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu bahwa banyak orang lupa bahwa yang ada di sekitar kita itu semua karena Tuhan. Ada penyataan Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa misalnya kita sembunyikan. Soal bintang, ya, alam semesta, soal banyak hal lah saudara ya. Misalnya orang mungkin menganggap remeh soal hujan. Hujan itu kan dari air yang menguap begitu ya, terus kena panas sinar matahari, kemudian awan yang merupakan uap yang menggumpal itu akhirnya pecah dan jatuhlah air ya. Orang mungkin berkata itu adalah sesuatu yang bisa dijelaskan lewat ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana dengan mataharinya? Orang mungkin juga bisa menjabarkanlah matahari itu terbuat dari apa. Tapi bagaimana bisa menjelaskan bahwa matahari itu tetap ada di situ dari dulunya sampai sekarang tak berubah? Ya. Kemudian benda-benda cakrawala di luar angkasa yang tidak bisa dihitung itu masih dalam kontrol ya, dalam orbitnya. Ya, ada memang yang meleset dari orbit tapi tidak membuat ya, hancur semesta ini. Ya Bapak Ibu ya. Ada banyak hal-hal yang tidak bisa dijelaskan ya, oleh misalnya kita sebagai manusia. Banyak misteri-misteri yang harus kita akui itu belum terpecahkan. Ya. Dan ini yang harusnya menyadarkan kita bahwa kita ini hanya makhluk ciptaan dan ada Tuhan yang menciptakan. Tapi dalam Yesaya 40 tadi itu jelas sekali diingatkan bahwa kita harus menyadari ini. Karena masalah problematika hidup kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu berjanji akan memberikan kelepasan. Ada tangan Tuhan yang dahsyat yang bisa melepaskan setiap problematika hidup kita. Jadi Tuhan ingin kita terus mengandalkan Dia. Tuhan ingin kita untuk terus percaya kepadanya. Dia adalah Allah di atas semua Allah. Kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Kita nggak bisa mengukur bahwa diri kita itu sederajat dengan Allah. Jadi dengan kesadaran seperti ini mestinya kita berserah kepada Tuhan. Dalam segala hal bertanya kepada Tuhan. Dalam segala hal meminta pertimbangan Tuhan dan seterusnya. Dalam hal yang besar, tapi dimulai juga dalam hal-hal kecil. Setia kepada Tuhan dalam perkara-perkara kecil. Ya. Saya sebagai orang yang berani berkata, saya sudah mempercayakan hal kecil kepada Tuhan,
Dan saya juga selalu berusaha untuk mempertanggungjawabkan hal yang kecil di hadapan Tuhan. Nah, ketika dua itu bersinergi, berjalan seiringan, tanggung jawab yang kecil saya kerjakan dengan maksimal, saya bergantung penuh pada Tuhan meskipun itu hal kecil, tidak dengan kekuatan saya sendiri. Ketika itu berjalan simultan, maka ketika saya diberikan tanggung jawab besar, ketika saya punya problem yang besar, masalah yang besar, hal yang sudah menjadi biasa simultan itu terus bisa berjalan. Sehingga ya tenang terus diri kita. Dan kalau kita tenang, kita bisa berdoa, kita tenang, kita bisa berpikir dengan sehat, berpikir dengan logika yang tajam, sehingga keputusan-keputusan diambil ke depan oleh kita, itu keputusan yang daripada Tuhan dan benar, saudara. Jadi, ayo sama-sama kita belajar agar kita tidak membuat apa yang kita mau lakukan ini menjadi sia-sia, menjadi hampa. Kita nggak bisa menyamakan diri kita dengan Allah. Terus kita menganggap bahwa apa yang sudah kita karyakan, sudah kita perbuat, sudah kita lakukan, itu setara dengan Allah. Jauh lah, saudara. Makanya jangan sombong. Berkali-kali dalam tadarusan Alkitab kita, saya beri tema jangan sombong. Karena memang itu berita, salah satu berita yang cukup penting yang ditekankan oleh Alkitab. Bahwa kita tidak boleh sombong, karena kita bisa hari ini semua karena Tuhan. Semua karena anugerah. Ya. Jadi ayo sama-sama kita menjadi pribadi yang semakin baik di hadapan Tuhan. Semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Tuhanlah yang menciptakan dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Dan dia tidak menjadi lelah. Tidak seperti banyakan kita. Yang baru bekerja punya kelelahan mental, psikis. Ya. Harus ada healing katanya. Anak-anak muda beberapa waktu yang lalu ada istilah healing. Ya. Healing itu ke Bali katanya. Ya. Liburan, party gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah setelah healing itu kembali ke rutinitas, kita bisa menyelesaikan rutinitas itu? Belum tentu. Banyak orang yang malah menjadi semakin stres. Ya. Hal-hal yang kita lihat sekarang ini di berita-berita, ya, banyak orang yang sebenarnya hidupnya dalam kemapanan, dipermudah, banyak selebgram, influencer, anak-anak muda yang kreatif memang, tapi sebenarnya biasa aja, ya, secara keilmuan, kepintaran mereka biasa aja, bahkan mungkin di bawah rata-rata, tapi karena mereka kreatif, mereka punya income yang luar biasa. Ada yang bisa beli mobil sendiri, beli rumah sendiri di usia yang sangat remaja. Ya. Bahkan lulus SMA atau nggak sekolah, tidak kuliah, nggak menyelesaikan kuliah. Tapi mereka sudah punya semuanya. Tapi coba kita perhatikan Bapak Ibu. Berapa banyak juga mereka yang stres. Ya. Berapa banyak kemudian mereka kemudian juga akhirnya hilang begitu saja. Ya. Karena tadi tidak diimbangi, ya, dengan mempersiapkan diri. Tidak diimbangi dengan takut akan Tuhan. Sehingga kenikmatan itu ya menjadi lewat begitu saja. Kalau kita tarik mundur berapa banyak artis-artis yang dulu punya nama, tentu bergelimpangan dengan harta, tapi hari-hari ini di masa tua mereka atau di masa ketika popularitas mereka mulai redup, mereka hilang begitu saja. Dan hidupnya menyedihkan. Ada artis yang belasan tahun lalu sering muncul di sinetron, sering muncul di layar kaca, di layar film, tapi hari ini saya tidak menafikan atau merendahkan sebuah pekerjaan, tapi menjadi tukang ojek. Ya, saya sekali lagi tidak merendahkan itu, tapi dulu mereka punya segala-galanya dari kerjaan mereka. Ini kenapa, saudara? Berarti ada yang salah kan? Mestinya dengan semua yang mereka dapatkan di masa muda mereka, remaja mereka, harta yang berlimpah itu, kalau didasari bahwa aku bisa punya semuanya ini karena Tuhan, dan dia punya tanggung jawab tadi, bertanggung jawab pada hal kecil tadi, pasti mereka meskipun tidak dipakai lagi oleh produser-produser, tidak dipakai lagi oleh stasiun-stasiun TV, mereka tetap dengan bekal yang mereka miliki sebelumnya, uang itu, mereka pasti bisa berkarya luar biasa, tapi faktanya tidak. Ada yang dulu kaya raya, tapi sekarang sakit-sakitan. Kenapa? Gaya hidup.
Uang yang didapat bukan dipakai untuk hal-hal yang berguna, tapi dipakai tadi untuk healing tadi, party tadi, minum tadi, ginjalnya kena, jantungnya kena, stroke dan seterusnya. Ya. Dalam konteks hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan dikasih anugerah Tuhan punya nama. Lewat sosial media mereka seperti para influencer itu, seperti para selebgram itu. Dengan kemudahan teknologi mereka sekarang punya nama. Dulu mana bisa, nggak ada alatnya. Untuk bisa menjadi pendeta yang punya nama, mereka harus jadi pengkhotbah dulu. Dari kelas-kelas bawah, dari gereja-gereja kecil. Harus jadi gembala dulu, berorganisasi dulu. Tapi hari-hari ini banyak orang yang dipanggil pendeta, itu nggak melewati itu. Dan bahkan kependetaannya aja dipertanyakan. Bener nggak pendeta? Bikin akun di TikTok, bikin akun di Instagram, bikin akun di YouTube. Untuk khotbah bangsa 5-10 menit, 15 menit. Ya. Khotbahnya juga mungkin hanya copy paste dari pendeta lain. Tiba-tiba disebut pendeta. Dan faktanya mereka dikenal sebagai pendeta. Saya tidak pernah marah soal hal itu, tapi mestinya mereka juga mengimbangi diri dengan bertanggung jawab dengan perkara-perkara tadi. Ketika mereka akhirnya ada di jalan yang lebih mudah daripada yang lainnya, mestinya kan itu dikelola dengan bijaksana. Nggak lupa diri, nggak sombong. Ya, kalau benar-benar seperti itu, pasti tidak akan menyerang pendeta-pendeta lain juga. Saya selalu berkata bahwa pendeta-pendeta yang punya nama itu, yang usianya mungkin sebaya saya atau di bawah saya, yang begitu sombongnya, terus menyesat-nyesatkan pendeta lain. Ini nggak tahu adab. Ya. Saya selalu mengkritik siapapun mau mendengarkan pendeta model begini, yang nyerang-nyerang pendeta lain, sok hebat, sok pinter, sok paling benar sendiri. Kalau ada pendeta, pengkhotbah, siapapun namanya, dia sok benar, sok paling penting, sok paling benar, sok paling tepat, ya hamba Tuhan yang benar, yang lain nggak benar, itu pasti ada sesuatu, saudara. Sebab hamba Tuhan yang benar itu semakin merendahkan dirinya. Pendeta yang benar itu semakin menyadari bahwa dirinya itu siapa, only the dust. Bisa seperti ini, sampai pada titik ini, mestinya dia menyadari itu karena anugerah Tuhan. Maka kalau gitu dia fokus saja sama apa yang sudah Tuhan percayakan. Bukan nyerang sana, nyerang sini. Apalagi yang diserang itu adalah tafsir. Ya. Tafsir yang masih bisa diperdebatkan. Tafsir itu tidak absolut. Ya. Dan yang menggelikan pendeta-pendeta seperti itu tuh punya gelar STH di belakang namanya. MTH di belakang namanya. Doktor teologi di depan namanya atau di belakang namanya PhD. Menggelikan bagi saya. Nggak ngertikah bahwa tafsir itu adalah manusia? Tafsir itu bisa benar, bisa salah. Padahal itu begitu sederhananya. Perbedaan tafsir itu begitu sangat mudah terjadi. Ya. Satu orang yang berasal dari sekolah teologi yang sama, berguru pada orang yang sama, itu bisa berbeda pandangan. Perhatikan aja Yesus, punya murid 12. Apakah 12-nya punya pemahaman yang sama? Coba Bapak Ibu perhatikan. Dalam gereja mula-mula, ada 7 diaken. Apakah 7 diaken punya pemikiran yang sama? Ada 1 diaken yang siap mati martir. Ada 1 diaken yang akhirnya menjadi penginjil. Ya. Ada 1 diaken juga yang akhirnya murtad. Menjadi antikris di gereja mula-mula. Muridnya Tuhan Yesus, ada yang 1 rela mati seperti Tuhan Yesus dengan disalib kepala di bawah. Tapi yang 1 lagi menyangkal Yesus. Dan bahkan menjual Yesus. Padahal gurunya sama. Jadi kalau pendeta punya pemahaman yang berbeda, tafsir yang berbeda, bagi saya kita harus cermati, sikapi dengan kepala dingin. Bukan menyesatkan. Dan menganggap bahwa pandangan dia itu yang paling benar, pandangan itu pasti salah. Ya, Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita belajar ya. Belajar dewasa, belajar memahami. Saya cuma mengutip ayat yang di dalam
Yesaya 40 ayat yang ke-31. Atau dimulai dari ayat yang ke-29 ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah, yang lelah. Menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dialah sumber semangat kita. Ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Yang muda saja bisa jatuh, bisa lemas, bisa terkapar karena kehabisan tenaga. Perhatikan ayat 31-nya. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu kuncinya. Itu yang saya terapkan. Saya berusaha menjadi bagian dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Maka saya selalu berharap, Maranatha, datanglah Tuhan. Secara pribadi saya mempersiapkan diri supaya ketika hari itu tiba, saya siap. Sebagai seorang guru, saya berusaha untuk mengajarkan tentang hal-hal yang membuat orang tertarik pada janji kedatangan Tuhan kembali. Akhir zaman. Saya berusaha untuk punya passion yang sungguh dalam topik-topik tentang akhir zaman. Tentang janji-janji Allah akan bersama dengan kita di dalam kekekalan. Karena itulah yang membuat saya semangat. Ketika tiba-tiba pelayanan tidak dihargai, pelayanan dianggap sampah oleh orang lain. Ketika bahkan berkat sepertinya tidak datang, itu yang membuat saya semangat terus melayani Tuhan. Ya. Kunci menjadi orang yang semangat. Bahasa Yesaya 40 mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Orang itu harus menjadi bagian dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya sudah menanti-nantikan Tuhan? Semoga. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat tadarusan hari ini. Kami diingatkan untuk tidak sombong, dan kami diingatkan untuk menjadi orang yang terus punya kekuatan seperti sayap Raja Wali. Caranya dengan menjadi orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Selalu kurang, selalu merasa butuh Tuhan, selalu mencari Tuhan, selalu berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mampukan kami jadi pelaku firman Roh Kudus. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di tadarusan besok. God bless you.